tetapi itu sungguh keluar dari pribadi yang memang mengakui bahwa Engkau sungguh dahsyat. Pernyataan Engkau Yesus Allah yang besar itu keluar dari seorang yang memiliki iman yang besar pula. Pagi ini kami butuh firman Tuhan. Apapun segala tantangan, problema yang kami hadapi, sebesar apapun mungkin problema yang kami hadapi, gak ada yang bisa melebihi sedahsyat Engkau Yesus. Kami perlu dikuatkan oleh sebab itu oleh kebenaran firman. Berbicara buat kami Tuhan, supaya ketika kami dengar firman, maka iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Ajar kami berbicara buat kami Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu dan setiap kami, supaya masing-masing kami menangkap tepat seperti yang Tuhan mau, dan pesan boleh tersampaikan dengan baik. Terima kasih Tuhan, segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu saja. Dan mari setiap kita, Bapak Ibu Saudara, siap dengar firman Tuhan. Kita mau sama-sama katakan amin, haleluya. Kita beri tepuk tangan buat Yesus, haleluya. Jutaan, shalom Bapak Ibu Saudara, haleluya. Kita mau sama-sama belajar tentang pesan Tuhan pada minggu ini Bapak Ibu Saudara. Judul pesan Tuhan, pesan yang Tuhan sampaikan sama kita simple begini ya. Jangan lari tapi hadapi masalahmu. Katakan sama-sama, jangan lari, hadapi masalahmu. Jangan larinya kencang. Jangan lari, hadapi masalah. Ya. Mari kita ulangi sama-sama dengan semangat. Jangan lari, hadapi masalahmu. Haleluya. Kita buka firman Tuhan 1 Samuel 17 ayat yang ke-45. 1 Samuel 17 ayat 45 bilang begini, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau mau tahu kisah lengkapnya kan bisa baca sendiri. Cuman kurang lebih kan kita udah ngerti tentang kisah peperangan Daud dengan melawan Goliat itu. Suatu kali bangsa Israel dan bangsa Filistin berkumpullah di sebuah bukit, dua buah bukit yang dibatasi oleh sebuah lembah yang bernama Lembah Tarbantin. Pasukan Filistin berkumpul di satu bukit, di bukit yang di seberangnya berkumpullah pasukan Israel. Mereka saling mempersiapkan pasukannya masing-masing siap untuk berperang di tengah-tengah Lembah Tarbantin. Tanpa disangka-sangka, Bapak Ibu Saudara, muncullah satu sosok yang tinggi besar, namanya Goliat. Dan Goliat itu tampil dengan, kita tahu sendiri perawakannya Bapak Ibu Saudara, di Alkitab tulis 6 hasta sejengkal. Kurang lebih hampir 3 meter kalau itu diukur sama hitungan sekarang. Artinya tinggi sekali Bapak Ibu Saudara. Bahkan pemain basket tertinggi sekalipun nggak ada yang setinggi Goliat, pemain basket di NBA maksudnya. 2 meter lebih, 2,7 meter ada, tapi ini hampir 3 meter, artinya tinggi sekali. Dan mengenakan selengkap persenjataan. Dan kemudian dia memiliki latar belakang yang mahir bertempur pula gitu ya. Nah, apa yang terjadi ketika Goliat berseru-seru, mengintimidasi, mengolok-olok pasukan Israel? Apa yang terjadi? Pasukan Israel ketakutan. Dia menantang, kalau berani, ayo keluarkan dari pihakmu, kata Goliat. Kita bertempur seorang lawan seorang. Ya terang aja. Gentar itu pasukan Israel menghadapi satu sosok Goliat yang tinggi besar dengan persenjataan yang begitu lengkap. Tetapi ternyata reaksi yang berbeda ditunjukkan oleh Daud. Nah, Daud bukan yang nggak sengaja, dia ada keperluan disuruh papanya ngantar makanan, catering buat kakak-kakaknya yang adalah bagian daripada ketentaraan Saul. Kakak-kakaknya Daud kan prajurit-prajuritnya Saul. Nah, dia disuruh datang ke sana. Ketika dia antar makanan ke perkemahan Israel, dia mendengar kok ini ada orang yang sosoknya tinggi besar, teriak-teriak, mengintimidasi, mempermalukan bangsa Israel. Kontan ini rasa yang namanya Daud terbakar, terusik hatinya. Siapa orang yang tidak bersunat itu yang mengolok-olokkan barisan Allah yang hidup? Dan di situ kita tahu kisahnya kan. Nggak lama kemudian Daud turun, pertempuran terjadi dan kemenangan ada di pihak Daud. Nah nanti kita akan belajar nih kenapa kok bisa begini, kok bisa ada kemenangan yang luar biasa. Nah inilah menjadi pesan Tuhan buat kita Bapak Ibu Saudara. Di dalam kehidupan kita masing-masing kita punya problema masing-masing Bapak Ibu Saudara.
yang mungkin berbeda satu dengan yang lain. Atau istilahnya gini, masing-masing dari kita punya tantangan sendiri-sendiri, atau punya Goliatnya masing-masing lah istilahnya ya. Yang mungkin yang satu jumlah raksasanya satu, ada yang menghadapi 2 problema, 3 problema, 3 raksasa, 4 raksasa, mungkin bisa aja ya. Nah, tapi yang menjadi pesan Tuhan ini gini, jangan kita, ya artinya gini, problem yang kita hadapi itu kurang lebih kan bagaikan pasukan Israel yang diperhadapkan dengan Goliat yang lagi mengintimidasi. Setiap problema yang dihadapi kadang-kadang ini si Goliat ini mengintimidasi kan, mengolok-olok, kadang-kadang merendahkan. Lah apa, mana mungkin kamu menang seperti itu. Nah, yang Tuhan mau adalah, Tuhan mau kita bersikap seperti Daud, yang gak lari ketakutan. Karena kita mencatat waktu Goliat berkoar-koar mengintimidasi pasukan Israel, di situ cemaslah hati orang-orang Israel. Bahkan ketika Goliat hendak bertindak seolah-olah hendak melangkah maju, itu yang namanya orang-orang Israel di situ dikatakan lari ketakutan. Nah, yang menjadi pesan Tuhan buat kita adalah gini, ketika menghadapi apapun model Goliat, berapapun, Tuhan mau kita jangan lari, tapi hadapilah seperti ketika Daud menghadapi Goliat itu. Yang setuju katakan amin. Mungkin kita berkata, wah pas saya gak pernah lari, pas saya hadapi, puji Tuhan. Tetapi gini Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita bilang kita lagi menghadapi, kita bilang kita gak akan lari menghadapi Goliat, tetapi sikap menunjukkan bahwa itu sebetulnya sedang lari menghadapi masalah. Nanti saya akan jelaskan seperti apa sih yang namanya orang lari dari masalah. Goliat yang dihadapi, persoalan yang dihadapi, mungkin jumlahnya berbeda, besarnya berbeda. Ada 1, ada 2, ada 3. Tetapi gini Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat Daud waktu berhadapan dengan Goliat kan dia memungut batu ya. Kita pernah belajar itu, berapa batu yang dipungut? Nah, ada yang 5, ada yang 3. Berapa batu yang dipakai? 1. Nah, kenapa ngambil banyak-banyak? Ternyata gini, betul. Dia ambil 1, dia ambil 5, yang dipakai 1 kena ke jidatnya Goliat dan Goliat mati. Kenapa ngambil kayak kebanyakan? Kita udah belajar waktu itu kan. Di ayat-ayat yang lain ternyata Goliat punya saudara, dan saudaranya ada 4. Jadi total raksasa ada 5 Bapak Ibu. Yang 1 namanya Goliat gitu. Yang 2 namanya apa, yang 3 namanya apa, yang 4 namanya apa. Masing-masing punya nama. Bapaknya adalah Refaim. Ini punya anak raksasa semua. Kalau kita baca di dalam kitab 1 Samuel maupun di 1 Tawarik, Bapak Ibu Saudara nanti bisa baca sendiri. Nah, masing-masing Goliat ini mewakili problema-problema yang dihadapi orang-orang percaya. Misalnya Goliat itu nama arti aslinya adalah menawan, menelanjangi, terus mempermalukan. Itu arti nama Goliat. Makanya kan lihat aja kerjanya Goliat kan itu, mengintimidasi, mengolok-olok, mencemooh supaya apa? Supaya orang ciut nyalinya Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang kan banyak orang yang masalah belum artinya bangsa Israel ini mereka belum terjun bertempur langsung kan sama Goliat. Kenapa mereka udah takut dulu? Karena apa? Ini koar-koarnya bikin ciut nyali dulu Bapak Ibu Saudara. Bukankah kadang-kadang hari-hari ini Bapak Ibu Saudara banyak orang udah takut duluan. Pertempuran belum tentu terjadi. Artinya gini, hal yang ditakuti itu belum tentu terjadi, tapi kecemasan itu udah bikin rontok dulu nyalinya Bapak Ibu Saudara. Ya gimana nggak takut Pak? Tanda-tanda udah begitu jelas Pak. Gejala-gejalanya. Orang yang sakit ini kan gejalanya mesti begini-begini, artinya mesti pasti sakit itu. Lama-lama penyakitnya belum tentu datang, orangnya udah rontok dulu. Gimana udah nyalinya udah turun dulu. Kenapa? Udah keburu terintimidasi. Problema belum tentu dialami, udah rontok dulu karena intimidasi. Itu arti kata Goliat. Ternyata Goliat punya saudara, Bapak Saudara. Nah, Goliat ya, raksasa yang 1. Kalau kita bisa mau lihat di ini deh, dicatat aja ya, 2 Samuel 21, 2 Samuel 21 ayat 16. Raksasa yang 1 namanya Isbi-Benob. Isbi-Benob ini ternyata artinya adalah gini. Ini berbicara tentang gambaran problema keluarga dan rumah tangga. Ternyata, oh iya ya, masing-masing raksasa
mewakili jenis-jenis problema yang dihadapi orang-orang percaya. Ya, namanya Yisbi Benob, 2 Samuel 21 ayat 16. Kemudian kalau lihat 21 pasal 21 ayat 18. Ada lagi raksasa yang namanya ini saudaraan semua mau lihat. Raksasa ini namanya apa? Saf. Saf ini ternyata mewakili ada gambaran dari problema yang menyerang ekonomi, usaha, bisnis, mata pencarian. Sesuai dengan namanya. Namanya Saf. Nah, kemudian di 1 Tawarik 20 ayat 4. Di 1 Tawarik 20 ayat 4 kan kadang-kadang ada ayat padanan tuh. Nah, ternyata di 1 Tawarik 20 ayat 4 nama Saf itu punya nama alias. Namanya Sipai. Saya nggak tahu ya kok namanya lucu ya, Sipai ya. Sipai ini berbicara tentang gambaran daripada problema yang mempengaruhi seseorang tentang cara pandangnya. Aduh, kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, orang dipusingkan tuh bukan menghadapi problema, menghadapi orang yang cara pandangnya cepat, Bapak Ibu Saudara. Yang cara pandangnya nggak jauh memandang ke depan. Yang logikanya kuat banget gitu ya. Saya baru percaya kalau Tuhan saya Tuhan yang masuk akal katanya. Ya ampun, barusan kita nyanyi Tuhanku dahsyat, maha besar, luar biasa, yang tidak terpikirkan oleh akal budi manusia. Kira-kira Bapak Ibu Saudara mau nggak punya Tuhan yang hanya bisa dimengerti oleh otak kita? Kalau punya Tuhan hanya sekedar hanya bisa Tuhan yang dipahami, artinya Tuhannya bukan dahsyat, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita punya Tuhan, Yesus itu Tuhan yang dahsyat, yang tidak nyampe sama akal pikiran kita. Yang setuju katakan amin. Nah, itu bicara tentang Sipai, adalah menghadapi seseorang yang punya cara pandang, ya ampun, cara pandangnya sempit. Nah, kemudian ada raksasa yang lain, 1 Tawarik 20 ayat 5. Ini secara cepat aja karena memang bukan intinya di sini. Namanya Lahmi. Memang nggak diketahui jenis kelaminnya apa, tapi nama Lahmi kayak seperti nama wanita, tapi kita nggak bahas soal itu. Ini gambaran dari apa? Dari persoalan tentang rasa takut khawatir akan masa depan. Kadang-kadang kan manusia terintimidasi sama fakta. Kalau fakta udah begini, apalagi masa depan. Pak, sekarang aja udah susah, apalagi nanti. Apakah udah pasti begitu? Keadaan yang kita hadapi gitu udah pasti akan lebih buruk lagi. Memang masa akan menjadi lebih sukar, tapi kondisi kita apakah akan ikut menjadi lebih susah dan terpuruk? Belum tentu, karena kita percayakan janji Tuhan, katakan amin. Nah, tapi kadang-kadang orang udah ketakutan dulu dengan masa depan. Pak, yang masa sekarang aja udah susah begini, apalagi nanti masa depan, Pak, yang katanya lebih sukar. Nah, itu adalah Lahmi, raksasa-raksasa yang mencoba menghadang dalam bentuk seperti itu. Kemudian ada raksasa yang tak bernama. Ya memang ada satu yang gak ada namanya, cuman ada cirinya. Cirinya punya jarinya semuanya 6. Ternyata gak semua raksasa itu jarinya 6, kakinya 6. Jarinya 6, kaki 6. Jari tangan 6, jari kaki 6. Ternyata ada satu yang jari tangannya 6, masing-masing 6. Jari kakinya masing-masing 6. Ini berbicara tentang kecacatan, ketidaknormalan, tentang sakit penyakit. Kadang-kadang raksasa dihadapi adalah berbicara soal perkara-perkara fisik yang gak normal, fisik yang lemah, fisik yang sakit. Ini bukankah salah satu raksasa juga yang banyak menghadang banyak orang percaya juga? Nah, oke lah, inilah jenis-jenis tantangan yang dihadapi. Nah, yang menjadi pesan Tuhan, jangan lari tapi hadapi. Katakan amin. Nah, mungkin kita berkata, saya nggak pernah lari, Pak. Nah, kita belajar. Apa sih yang dimaksud lari dari masalah? Nah, ada beberapa hal, Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang orang bicara, kita nggak mungkin lah lari daripada Goliat itu, daripada raksasa itu. Tapi aku akan hadapi. Nah, kita lihat, ketika seseorang merespon di tengah masalah yang dihadapi, oh ternyata itu nggak beda jauh dengan lari dari masalah. Yang pertama yang disebut lari dari masalah, dan memang lari beneran dari masalah. Lari meninggalkan masalah, udahlah pokoknya gua lari, yang penting. Ternyata masalah yang ditinggalkan bikin ruwet anggota keluarga, orang-orang terdekat. Kenapa? Yang bersangkutan kabur dari masalah ditinggalkan. Nah, tinggal orang-orang yang ditinggalkan itu menghadapi masalah dengan babak belut. Karena memang ada yang bersangkutan lari dari masalah. Nah, itu memang benar-benar lari dari masalah, Bapak Ibu Saudara. Nah, ternyata yang termasuk lari dari masalah bukan yang tadi aja.
Yang kedua adalah gini, ketika orang itu kerjanya membela diri, bukan masalahnya dihadapi, tapi kerjanya membela diri, ya. Itu bukan karena saya nggak bisa, Pak. Itu karena terjadi aja. Itu kan sebetulnya kan, ya itu kan kesalahan teknis. Itu artinya membela diri terus, Bapak Ibu Saudara. Memberikan banyak alasan supaya orang tidak menyalahkannya. Nah, ternyata ini masuk kategori apa? Lari dari masalah. Bahkan sebelum orang bertanya lebih banyak, sebelum dia membiarkan orang-orang menyalahkan dia buru-buru dia menyalahkan orang lain. Itu ya, masuk kategori lari dari masalah. Nah, yang ketiga adalah yang masuk kategori lari dari masalah adalah cari kambing hitam. Iyalah, memang begitu. Kan gara-gara orang tua saya bisa begini. Itu kan gara-gara suami saya, maka saya bisa begini. Selalu mesti cari kambing hitam. Itu gara-gara istri saya. Itu kan gara-gara pemimpin saya. Nah, gara-gara pendeta saya, doainnya kurang begitu bagus, maka jadi begini. Gitu. Akhirnya ujungnya bilang apa? Tuhannya salah, sehingga saya begini. Nah, ternyata orang-orang yang mencari kambing hitam itu masuk kategori lari dari masalah. Kemudian ada lagi, menghindar. Ketika mungkin kita memiliki persoalan dengan teman, saudara seiman, yuk hadapi, dibicarakan kok, ya, jangan menghindar. Akhirnya menghindar, datang pergi cepetan supaya nggak ketemu siapa-siapa, menghindar gitu. Pulang ke rumah udah ada yang nunggu, menghindar, mendingan nggak pulang gitu. Suatu kali pernah ada seseorang bilang, ini Pak, saya malas pulang Pak. Kenapa? Itu tiap hari di depan rumah saya udah ada yang nunggu, ya dari kolektor maksudnya. Tiap pulang rumah udah ada yang nunggu sore Pak. Saya udah malas pulang dah. Ya udah, akhirnya saya jarang pulang. Ya saya bilang gak akan selesai. Ya. Anggota keluarga ketakutan, you gak pulang, masalah bukannya gak selesai, makin buruk. You hadapi. Gini deh Pak, Bapak aja deh yang hadapi. Kira gimana caranya? Dia kolektor nunggu, pendeta yang datang, mau ngapain? Khotbah ya? Apa suruh bayarin? Saya bilang gini, oke, waktu itu saya nggak jauh dari situ. Oke, sekarang samperin. Yuk kita doa. Samperin. Hadapi. Ajak ngomong. Kemampuannya ada nggak? Ya saya mampu gini. Ya ngomong. Ya singkat cerita Bapak Ibu Saudara. Nanti saya jadi kasih tahu teknik-tekniknya jadi gini. Oke, yang kelima, manipulasi. Menutup-nutupi, ya. Bahkan pakai bohong. Enggak. Nah, enggak mau sampai kapan? Enggak. Nah, kadang-kadang gini, kadang-kadang suka ada teori-teori yang agak sedikit, yang agak tepat ya. Artinya gini, kalau kita anggota keluarga menghadapi suatu problema, nggak ada salahnya kok cerita, Pak tolong dukung doa ya, anggota keluarga saya ngalami ini sakit misalnya contohnya. Oke gitu ya. Tapi kadang-kadang kan ada teori begini, teori iman. Pak gimana anaknya? Pak gimana istrinya? Udah sembuh? Oh nggak apa-apa, nggak ada apa-apa. Padahal lagi ngalami sakit. Ya, kadang-kadang ada pelajaran iman yang nggak tepat seperti itu. Gimana, rame nggak tokonya? Oh rame. Padahal lagi sepi banget. Nah kadang-kadang ada orang-orang yang ngajarin kayak gitu kan. Jangan bilang sepi, bilang rame gitu. Nah kadang-kadang kan kayak begitu. Artinya jadi dimanipulasi. Oke, sekarang nggak terlalu lama di situ Bapak Ibu Saudara. Jadi kadang-kadang yang namanya lari dari masalah itu dalam berbagai bentuk. Nah Tuhan bilang jangan lari dari masalah, hadapi masalah. Nah, bagaimana menghadapi masalah? Ya kita gambarannya adalah seperti Daud waktu menghadapi masalah, waktu menghadapi si Goliat itu Bapak Ibu Saudara. Nah
Minimal ada beberapa poin, ada 3 poin yang kita mau pelajari sama-sama. Nah, yang pertama adalah gini, ada beberapa yang perlu kita miliki dalam hal menghadapi si raksasa itu. Yang pertama adalah gini, miliki rohani yang sehat dan terlatih, Bapak Ustaz. Miliki dulu itu modal kita, miliki rohani yang sehat dan terlatih. Lo orang bangsa Israel juga nggak tahu tiba-tiba Goliat muncul di situ. Tadi kan udah siap-siap mau perang orang normal lawan orang normal gitu. Tiba-tiba Goliatnya muncul, langsung ketakutan itu bangsa Israel. Kita lihat di 1 Samuel 17 ayat 32. 1 Samuel 17 ayat 32. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin. Nah, Bapak Ibu Saudara ingat nggak? Kalau saya sebut nama Tontowi Ahmad dan Liliana Natsir, ada yang tahu? Kalau nggak tahu, kebangetan. Baru dapat emas di Olimpiade kemarin. Ya. Nah, dia kan ganda campuran bulu tangkis ini kan baru dapat emas. Nah, ada satu, kan ada yang nanya kan, wartawan ada yang nanya. Nah, ada satu statement yang ini menarik Bapak Ibu Saudara. Dia bilang begini, siapapun dia, atlet itu ya, sehebat apapun atlet itu, ketika turun di dalam event yang sebesar Olimpiade, semua gentar katanya. Mau sehebat apapun dia. Jadi sehebat apapun teknik atau persiapan latihan fisik yang dia miliki, Bapak Ibu Saudara, kan semua juga sama latihan, baik fisik maupun teknik. Kalau ketika turun gentar, Bapak Ibu Saudara, itu yang namanya kesiapan fisik maupun teknik itu bisa hilang seketika. Karena apa? Kegentaran begitu hebat. Yang lalu mereka bilang begini, yang dibutuhkan adalah sebuah mentalitas yang terlatih. Wow. Ternyata yang namanya Tontowi Ahmad dan Liliana Natsir kan yang udah malang melintang juga di bulu tangkis, jatuh bangunnya. Nah, maka dia bilang gini, mentalitas yang terlatih adalah gini, mentalitas yang pernah mengalami masa-masa jatuh, tapi yang segera bangkit kembali, pacu kembali, bertanding lagi, mungkin kalah lagi tapi bangkit lagi. Nah, mentalitas yang terlatih ini yang menolong banyak mereka ketika mereka masuk ke dalam event sebesar Olimpiade. Mereka bisa lebih mengontrol, mentalitas itu lebih bisa mengontrol diri mereka ketika menghadapi musuh yang besar, lawan yang besar. Apa yang membuat bangsa Israel ketakutan, cemas, bahkan lari, mau lari tunggang-langgang, termasuk Saul di situ? Karena mereka tidak memiliki iman yang terlatih, tidak memiliki kehidupan rohani yang terlatih. Tapi berbeda dengan Daud yang ketika dia tiba bawa rantang untuk saudara-saudaranya itu, ketika dia mendengar ada sosok Goliat ini ngomong, kok bisa seenaknya gini di depan barisan Allah yang hidup, siapa orang Kristen tidak bersunat ini, dan hatinya terusik. Dan kemudian apa yang aku dapatkan kalau aku bisa hadapi dia? Loh, kenapa dia bisa berani begini, Bapak Ibu Saudara? Apa yang membuat Daud? Jangan pun Bapak Ibu Saudara, kalau kita bayangin Daud orangnya itu tingginya jauh banget sama Goliat. Bahkan Daud itu jauh di bawah Saul. Saul yang orang tinggi itu aja takut lawan Goliat. Ini Daud anak muda ini, kok tiba-tiba hati yang terusik kemudian hendak bangkit, hendak melawan itu. Kok dari mana? Ternyata dia memiliki pengalaman iman yang terlatih di situ, Bapak Ibu Saudara. Kalau baca kan kita udah ngerti lah ya, dia pernah mengalami masa-masa waktu dia datang di pertempuran, dia datang sama Saul, dia bilang hambamu ini udah biasa ngadapin yang model-model kayak begitu. Singa dan beruang itu udah biasa. Model Goliat ini kan gak beda jauh sama singa beruang, sama jeleknya, kata Daud. Mungkin kurang lebih gak tercatat ya kitab suci. Nah, aku punya pengalaman, kata Daud. Kalau itu singa atau beruang datang dan ngambil itu domba, aku kejar, aku hajar, aku bunuh itu, aku cabut itu janggutnya. Aku lepaskan domba dari mulutnya. Belum lagi ditambah masa-masa ketika Daud seolah-olah kan kayak dibuang sama keluarganya. Anak kecil jauh mengembala. Kalau zaman dulu tuh yang namanya menggembalakan kambing doang bukan di depan rumah, pergi jauh ke sana. Jadi anak kecil disuruh pergi jauh udah kayak setengah dibuang. Bahkan orang tuanya juga kayak udah lupa, udah nggak terlalu ingat lagi sama punya anak, sama anak yang Daud ini.
Nah, di masa-masa kesendirian itu Daud bangun hubungan sama Tuhan. Di masa-masa ketakutan, di malam hari dia bersandar sama Tuhan. Ketika beruang datang, ketika singa datang, dia andalkan Tuhan. Itu udah menjadi bagian kehidupan, udah terlatih Bapak Ibu Saudara. Makanya ketika muncul tiba-tiba Goliat, nggak ada kegentaran. Kenapa? Udah terlatih. Udah biasa kok ngadepi kayak begini. Nah Bapak Ibu Saudara, yang dibutuhkan adalah kadang-kadang ketika dalam keadaan tenang, rohani seseorang kan nggak terlihat ini mateng apa enggak, terlatih apa enggak dalam keadaan normal-normal. Bahasa ngomong haleluya puji Tuhan dan memperkatakan firman Tuhan udah lancar benar semua. Tetapi kematangan itu terlihat ketika apa? Ketika datang masalah, baru kelihatan reaksinya, responnya di situ, matang enggaknya, terlatih enggaknya rohaninya. Ketika masalah datang, ketika Goliat datang dalam kehidupan, ketika mengalami problema dengan sesama, nah baru kelihatan, ya ampun, reaksinya, mengutuknya, memfitnahnya, ngejelek-jelekinnya, bahkan gak segan-segan panggil orang lain, sini-sini gue mau ngomongin dia, gitu misalnya. Kelihatan ketika masalah datang. Ketika penyakit datang, ketika vonis dokter turun, ya ampun yang namanya rontok, tawar hati dan mulai nyalahin Tuhan. Nah semuanya itu terlihat ketika apa? Ketika problema datang. Ketika disakiti, balas menyakitinya itu luar biasa. Baru kelihatan matang enggaknya, terlatih atau tidaknya rohani seseorang. Nah ini Bapak Ibu Saudara, itulah sebabnya pentingnya kita terus bangun latih. Kadang-kadang kita menghadapi perkara-perkara kecil, disitulah ajang untuk kita dilatih. Mungkin kita nggak cocok satu dengan yang, dari situlah kita dilatih dulu. Kadang-kadang kan reaksinya kan kegedean banget, bukti bahwa nggak cukup matang. Nah itulah sebabnya Tuhan mau punya mentalitas yang terlatih, rohani yang terlatih. Nah apa yang membuat Daud punya respon yang luar biasa itu? Karena terlatih Bapak Ibu Saudara. Ya. Maka di dalam 1 Timotius 4 ayat 8 kan di situ dikatakan, makanya istilah ibadah itu dipakai istilah apa? Berlatih. Latihan tubuh, latihan badani terbatas gunanya. Tapi latihan ibadah sebetulnya kan di dalam bahasa aslinya latihan ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini, hidup yang akan datang. Dulu kita pernah bahas ini kan, train yourself to be godly. Jadi untuk menjadi seperti Kristus itu harus latih Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang kan jadi gini, ada satu statement lagi menarik ya, mumpung lagi musim bulu tangkis. Tontowi Ahmad sama Liliana Natsir mengutip satu kutipan dari seorang atlet, ya mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang tahu lah kutipan siapa ini. Dia bilang gini, daripada melatih 10.000 pukulan dalam satu kali latihan. Tahu nggak siapa ngomong kita? Ya udah nggak tahu tuh. Siapa? Hebat ya. Bruce Lee katanya. Lebih baik melatih satu pukulan dalam 10.000 kali latihan. Nanti nggak bagus Saudara? Daripada ngelatih berbagai teknik sana sini lari sana 10.000 macam dalam satu hari, dia lebih memilih satu pukulan 10.000 hari sampai mahir di situ. Nah banyak orang percaya kan pengen bisa segala macam dalam waktu sekejap. Kenapa nggak latih satu macam di dalam waktu yang teratur dan konsisten sehingga menjadi mahir? 1 mahir, 2 mahir, 3 mahir. Daripada ngacak pengen semua tapi nggak ada satupun yang mahir. Aku ingin jadi seperti Yesus, betul itulah kerinduan kita saya Bapak Ibu Saudara. Tapi banyak yang ingin menjadi seperti Yesus dalam sekejap mata. Yang dibutuhkan adalah waktu kita dengar firman Tuhan, praktekkanlah firman yang kita dengar itu satu. Yang setuju katakan amin. Praktekkan itu satu. Nanti besok dengar 2. Nanti lakukan itu. Nanti kapan lusa dengar lagi firman, yuk coba latihan sama-sama saya Bapak Ibu. Kita latih sehingga satu.
Nanti di ujung sana, jadilah seperti Kristus, Bapak Ibu Saudara. Yang dibutuhkan adalah berlatih, latihan badani. Latihan badani, lagi salah ngomong. Latihan ibadah, rohani dilatih, Bapak Ibu. Nah itu satu. Yang kedua, adalah gini, mau mengenakan nama Tuhan, 1 Samuel 17 ayat 45. 1 Samuel 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Ketika Goliat mendatangi Daud, dia kan pakai pakaian lengkap. Waduh, itu yang namanya pakaian lengkap kalau kita baca di Alkitab. Waduh, lengkap banget Bapak Ibu Saudara, seluruh senjata bertempur itu ada pada Goliat. Bukan cuma lengkap, gedenya itu, ya badannya gede, seluruh perlengkapannya besar. Jadi siapapun yang lihat Goliat itu pasti gentar, Bapak Ibu Saudara. Sebaliknya, Daud mendatangi Goliat. Ini anak kecil, anak muda, nggak terlalu tinggi, bawa sebilah tombak, bawa sebilah tongkat, terus sama ketepel satu. Ini kan yang bikin Goliat tersinggung kan. Ya ampun, anjing kah aku, katanya. Datang kok dengan begini macam. Kayak disepelekan banget, tapi Daud kan yang luar biasa begini. Dia bilang gini, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dan dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Nah, waktu Daud bicara bahwa aku datang dalam nama Tuhan semesta alam, Allah barisan Israel yang kau tantang itu, kira-kira Goliat gentar nggak? Enggak. Jadi apa yang menariknya ini? Goliat dengan sederhana, dengan seada-adanya datang pakai nama Tuhan. Apakah bikin Goliat gentar? Enggak. Jadi maksudnya apa nih? Jadi apa? Kalau zaman dulu beda. Zaman dulu gini. Ini di kita nih. Zaman dulu kalau orang-orang datang bermasalah dengan seseorang, datang dengan membawa nama orang pangkat, dengan membawa orang pejabat tertentu, orang gentar nggak? Gentar. Tapi kenapa waktu Daud datang bawa nama Tuhan kok Goliat biasa-biasa aja, nggak gentar? Tapi ternyata ujung-ujungnya Goliat kalah. Kalahnya kalah habis-habisan. Nah, apa maksud Daud? Nah, ada maksudnya Bapak Ibu Saudara. Nah, Daud itu bukan cuma sekedar asal ngomong. Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, itu bukan asal ngomong. Tapi ini lagi memproklamasikan keberpihakannya dengan Tuhan semesta alam. Jadi dia datang bukan hanya sekedar membawa nama Tuhan. Dalam arti kata lain, dia datang bahwa aku datang dengan nama Tuhan yang aku tunduk pada hukum-hukum. Datang dengan nama Tuhan yang aku taati perintah-perintahnya. Dia datang membuktikan bahwa dia ada di pihak Tuhan. Nah, kalau dia ada dalam keberpihakannya dengan Tuhan, Tuhan yang akan campur tangan. Dia datang dengan backup yang luar biasa. Nah, seringkali kan yang jadi masalah adalah orang percaya datang membawa nama Tuhan, tapi tidak ada keberpihakan dengan Tuhan. Makanya kadang-kadang kan kekalahan demi kekalahan. Daud adalah contoh bahwa waktu dia ngomong datang dengan nama Tuhan, dia sudah menjalani hidup bersama-sama di pihaknya Tuhan. Kita buka dalam Roma 8 ayat 31. Firman yang Tuhan berikan dan ditulis oleh Paulus ini berbicara hal yang sama. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jelas sekali, siapa sih bisa lawan? Gak ada kalau Allah di pihak kita. Nah, yang dikatakan Allah di pihak kita adalah berbicara bahwa kita sama Allah ada di dalam satu pihak yang sama. Yang sering kali kekalahan terjadi adalah kita ngomong dalam nama Tuhan dan di pihak kita, tetapi secara kenyataan nggak terlalu di pihak Tuhan. Oke, kita buka Yakobus. Ini pun sama, diucapkan Tuhan lewat Yakobus. Di dalam Yakobus pasal yang keberapa? Keempat. Yakobus 4 ayat 7 kalau nggak salah. Bukan di sini bilang ini, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka
iblis lari. Jadi kuncinya apakah kita cuma sekedar mengucapkan datang dalam nama Tuhan, atau merepresentasikan bahwa kita ada benar-benar hidup dan menjalani apa yang Tuhan mau, ada di pihaknya Tuhan. Nah kalau itu, iblis lari, musuh lari. Katakan amin. Nah yang menjadi masalah adalah kita bilang kita di pihak Tuhan, tetapi secara kenyataan enggak, bukan kita lah. Orang percaya bilang di pihak Tuhan, tapi di dalam banyak hal enggak di pihak Tuhan. Bilang mau taat hukum Tuhan, tetapi yang hukum-hukum yang lain juga dijalani. Hukum tahayu, hukum nenek moyang, dongeng-dongeng nenek moyang, pengajaran-pengajaran yang enggak tepat, yang sesat, yang ini ikut campur aduk. Apakah ada di pihak Tuhan? Bukan di pihak Tuhan itu, mah. Nah bayangkan kalau nggak terlalu di pihak Tuhan, terus mau lawan musuh, mau lawan si raksasa, si Goliat, sedangkan hukumnya adalah tunjuklah kepada Allah dan lawanlah si iblis. Kemenangan nggak akan terjadi. Nah oleh sebab itu Daud ketika dia ngomong aku datang dalam nama Allah semesta alam, mungkin Goliatnya kayak biasa-biasa, tetapi campur tangan Tuhan yang luar biasa. Katakan amin. Nah itu Bapak Ibu Saudara, itu yang kedua. Nah, yang ketiga gini, kunci untuk berperang dan mengalami kemenangan, jangan lupa yang tiga ini, memiliki naungan yang benar. Wah, naungan apa nih Pak? Oke, banyak kekalahan hari-hari ini diterita orang-orang percaya, karena banyak yang bertempur sendiri waktu dia lawan si Goliat. Banyak orang-orang yang mengalami kekalahan karena bertempur sendiri, Bapak Ibu Saudara. Musuhnya udah pasti besar-besar dan menakutkan. Tetapi yang sayang adalah persiapannya keluar bertempur dengan kekuatan yang kecil. Nah, kita lihat nih Daud nih. Daud kelihatan sederhana, anak masih muda usia, bawa pakaian seadanya sederhana, bawa sebilah tongkat, umban. Tapi ternyata dia tidak bertempur sendiri. Ada otoritas-otoritas yang dahsyat di belakangnya atau di atasnya. Wow, ini luar biasa. Tampak dari luar kayak sederhana, tetapi secara alam rohani ini yang membackupnya ini luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Oke, yang pertama, dia datang dengan otoritas, dalam otoritas seorang bapak. Dia datang yang pertama, dia berperang dengan otoritas seorang bapak. Kita buka 1 Samuel 17 ayat 17-18. 1 Samuel 17 ayat 17-18. Di situ katakan, Isai berkata, Isai ini siapa? Ini bapaknya. Nah, kalau judul kalau yang tadi saya katakan otoritas seorang bapak, ini bisa berbicara bapak jasmani, ini juga bisa berbicara bapak rohani. Pastikan ada bapak-bapak jasmani yang rohani atau bapak-bapak rohani yang membackup kita. Ternyata Daud. Oke, saya baca dulu. Isai berkata kepada Daud, anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu bertih gandum ini seeva dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka. Waktu Daud datang ke medan pertempuran, ke perkemahan orang Israel, dia bukan lagi iseng. Aduh, nggak ada kerjaan nih. Aku ke medan pertempuran ngelihat kakak-kakakku lagi perang, hebatnya perangnya, gitu ya. Enggak. Dia datang dengan satu tujuan. Karena tugas dari ayah bawa makanan buat kakak-kakaknya, bawa keju buat kepala pasukan 1000. Artinya dia datang karena sebuah penundukan kepada seorang bapak. Dia datang karena ketaatan akan tugas dari seorang bapak, dan dia laksanakan dengan tanggung jawab. Jadi keberadaan Daud di medan pertempuran karena sebuah tugas resmi dari seorang ayah, dari seorang bapak. Itu adalah naungan yang pertama. Dia bukan asal-asalan ada. Kadang-kadang kan orang pergi ke sana, pergi ke sini, judulnya kan pelayanan sana sini. Siapa yang ngutus? Sendiri Pak, lagi kepengen. Daud enggak loh. Ada di dalam satu naungan. Ini yang bikin dia kuat. Yang kedua,
Jadi keberadaan Daud di medan, di perkemahan orang Israel jelas sekali maksud dan tujuannya. Yang kedua, dia dalam otoritas seorang pemimpin. 1 Samuel 17 ayat 38-39. Waktu Isai kirim tadi yang pertama, waktu Isai kirim makanan, dia bukan cuma kirim buat anak-anaknya aja. Tolong bawa ini kepada kepala pasukan 1000. Ini saya lagi menyuplai logistik satu, nggak tahu nih, 1000 jumlahnya namanya kompi apa batalion. Artinya dia bapaknya lagi menyupport negara. Wow. Oke. Yang kedua kan, otoritas seorang pemimpin. Apa lupa dibaca. Oke. Lalu Saul mengenakan baju perangnya. Kan Daud kan datang sama Saul. Jangan takut Tuanku, jangan tawar hati. Nah dia kan datang sama Saul. Kemudian singkat cerita, Saul sempat menyangsikan, udahlah, gue lihat terlalu jago, bertempur sejak muda, pakaian lengkap, kamu aduh nggak ada pengalaman. Tapi Daud meyakinkan, aku punya pengalaman loh, aku lawan singa beruang dan ini. Nah akhirnya Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya, dan dikenakannya baju zirah kepadanya. Artinya Saul merestui Daud yang tetap bermaksud untuk lawan Goliat. Oke, kalau gitu kata Saul, silahkan engkau bertempur, pakai ini baju zirah. Tapi kan baju zirahnya kegedean. Maka Daud, udah nggak usah lah Tuanku, nggak usah pakai, kegedean nanti aku nggak bisa gerak. Oke lah kalau begitu. Dia ada di dalam otoritas seorang pemimpin. Bayangkan, ini dia dinaungi tadi sama seorang bapak kandung, bapak rohani. Kemudian kepada seorang pemimpin, dia menghadap, minta izin, dan pemimpin mengizinkan, silahkan kalau begitu jalan. Di dalam naungan seorang pemimpin. Yang ketiga, jadi keberadaan keberadaan Daud waktu bertempur, dia nggak lagi nyelonong lawan Goliat, enggak. Sudah diizinkan. Oke, kata Saul, seorang raja Israel, silahkan lawan itu raksasa. Jelas maksud dan tujuannya. Dia bukan seorang petempur gelap yang nggak jelas, sangat jelas. Yang ketiga, dia ada di dalam otoritas Tuhan semesta alam, Allah barisan Israel, dan jelas keberpihakannya. Bapak Ibu Saudara, di hari pertempurannya Daud tidak sendiri, dia dinaungi berlapis-lapis. Itu yang membuat pertolongan Tuhan begitu dahsyat dan luar biasa. Kemenangan dialami oleh Daud secara luar biasa. Katakan amin, Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini banyak kekalahan dialami banyak orang-orang percaya. Hari-hari ini banyak kekalahan dialami orang-orang muda, terlibat LGBT, terlibat seks bebas, pornografi, dan segala macam. Karena apa? Seringkali mereka bertempur tanpa dinaungi oleh siapa-siapa. Naungannya enggak kuat, naungannya enggak jelas. Banyak orang-orang percaya mengalami kekalahan bertubi-tubi karena banyak yang naungannya enggak jelas. Bapak Ibu Saudara, tanggungnya lewat 1 menit. Kita buka Keluaran pasal 17. Gini deh, yang Keluaran 17 baca sendiri. Kita buka Mazmur 140 ayat 8. Yang Keluaran 17 tuh gini, waktu Yosua dalam perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian, di tengah jalan kan dihadang sama Amalek. Yosua berperang sama pasukan-pasukan terlatihnya lawan Amalek. Firman Tuhan bilang, waktu Musa angkat tangan, menanglah Yosua. Waktu Musa kecapean, tangannya turun, kalahlah Yosua. Sampai akhirnya Musa ditopang sama Harun dan Hur. Artinya peperangan yang dihadapi Yosua itu benar-benar ada dalam sepengetahuan para pemimpin, para bapak-bapak rohani yang menopang peperangan yang dialami Yosua. Itulah gak heran maka Yosua mengalami kemenangan yang luar biasa. Kita buka Mazmur 140 ayat 8. Lihatin, ini yang ditulis sama Daud. Ya Allah Tuhanku, kekuatan keselamatanku, Engkau menundungi kepalaku pada hari pertarungan senjata. Jangan bertempur tanpa ada yang menaungi. Jangan bertempur tanpa kepala kita tidak ada yang menaungi siapa-siapa. Makanya jangan lari, hadapi itu raksasa-raksasa dengan catatan kita hidup terlatih rohani kita. Datang dalam nama Tuhan artinya kita punya keberpihakan yang jelas dengan Tuhan. Dan kemudian jangan bertempur seorang diri,
tapi ada yang menaungi, dan Daud dinaungi berlapis-lapis luar biasa. Ini yang menjadi kunci kenapa dia menang begitu luar biasa. Yang ngerti katakan amin, dan kita beri tepuk tangan buat Yesus. Haleluya.